Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh beribadah secara online, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan terus turun atas setiap kita. Dimanapun kita berada, kita sama-sama percaya dan kita amini Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Saya juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mensupport kami dengan cara mensubscribe dan juga mengklik tanda lonceng di bagian bawah video ini. Tanda tersebut akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara waktu GBI HOT sudah mengupload video atau konten yang terbaru. Biarlah kita semua terus diberkati Tuhan dan biarlah kita boleh memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang telah Engkau jadikan indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah penyertaan-Mu terus turun atas setiap kami ya Tuhan, dan biarlah ya Bapa, urapan-Mu boleh turun atas setiap kami, dimanapun kami berada, menjamah kami, mengubahkan kami, dan membuat kami mengerti betapa baik yang Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh,
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Bawa kami ke gunung-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yes Lord, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu memuji Engkau Tuhan, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Yaralabasha kayaralaba yaralabashanda yaralabase. Kiralabasha kayaralaba yaralabashanda yaralabase. Kiralabo. Jesus, we praise You Lord. We praise You Lord Jesus. Yaralabashanda yaralabata kayaralabase. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus.
Yes, Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Kami mau selalu meninggikan Engkau, Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, sama-sama kita naikkan dari hati kita. Yes, Lord. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Yara bakarana batasyada bakarada batasy. Oriarana makaya dala batasyana nala batasy. Selamat pagi Abba. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Satu pekan Tuhan pelihara setiap kami. Bahkan hari ini kami sudah masuk dalam bulan Agustus Tuhan. Terima kasih untuk setiap mujizat, bahkan kemuliaan yang kami terima. Pagi ini kami ingin beribadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kau pimpin dari awal hingga akhir. Hamba-hambamu, para imam yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan suasana surga, Engkau urapi ya Tuhan. Worship leader, para penyembah, biar penyembahan mereka seperti ukupan kudus bagi. Karena kami rindu merasakan hadirat. Kami percaya waktu hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami, mujizat-Mu pasti terjadi. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati menjadi on fire kembali, yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang mengalami jalan buntu akan mengalami terobosan dalam segala hal. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Kau mengurapi, kemuliaan-Mu turun Tuhan, menyelimuti pelayanan firman pada pagi hari ini. Biar setiap benih-benih firman menjadi tuntunan bagi kami. Ada rema-rema yang kami dapat untuk kami bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kau berkati Ibu Gembala, Ibu Rosyanti, anak-anak, mantu, dan cucu. Berkati keluarga hamba-Mu ini.
Biar perlindungan-Mu sempurna. Lumbung-lumbung mereka Tuhan berkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati dalam segala hal Tuhan. Kau yang menjadi kota benteng perlindungan keluarga ini. Haleluya. Berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto. Kedua wakilnya istri dan anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang kami cintai ini. Bangsa yang besar. Bangsa yang luar biasa. Terima kasih untuk Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi kami minta belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Khususnya Tuhan untuk rencana uji klinik vaksin COVID-19 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Campur tangan ya Tuhan. Sehingga vaksin ini Tuhan dapat berhasil menolong Tuhan upaya-upaya penanganan COVID di Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Berkati Menteri Kesehatan, tim medis yang menangani pasien COVID. Semua peralatan perlengkapan medis selalu tersedia untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati. Kami mau hardik setiap kuasa-kuasa yang bekerja di balik wabah. Roh ketakutan, kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian sia-sia juga roh maut. Kami ikat, patahkan kuasa serta pekerjaannya atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan tenanglah virus corona dan krisis ekonomi. Haleluya. Bapak berkati aparat-aparatur keamanan, aparat-aparatur pemerintah, TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lawatan atas Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua bentuk halangan-halangan apapun roh agamawi, selubung yang menutupi mata rohani bangsa ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta. Berkat damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan turun terjadi atas bangsa Indonesia dan kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan Yesus. Berkati para pendoa syafaat multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa terlaksana. Haleluya. Haleluya. Syada bakar alamaya alamaya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi?
Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah pagi hari ini di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2020. Mengawali ibadah kita saudara, maka saya undang untuk anak-anak kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mendoakan mereka, kita akan mengurapi mereka. Dan para orang tua nanti boleh menopangkan tangan atas anak-anak kita
Orang tua berdoa untuk mereka melepaskan berkat. Dan saya percaya anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari anak-anak boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh melihat anak-anak kami ada dalam berkat-Mu. Mereka tampak sehat dan bersukacita dan bertumbuh dengan sempurna. Kami berdoa, terus penuhkanlah mereka dengan Roh Kudus, agar mereka semakin mengenal dan mengasihi Engkau dan selalu hidup kudus. Berikan hikmat-Mu kepada anak-anak kami, agar mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, dan bertindak jujur, agar mereka disukai oleh Engkau dan sesama. Buatlah mereka perkasa di bumi, diberkati dalam sepanjang kehidupan mereka, agar mereka juga menjadi berkat bagi sesama. Semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berkatilah orang tua mereka yang Kau percayakan untuk memelihara mereka dalam usaha pekerjaannya, agar dapat mengusahakan kesejahteraan bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perlindungan Tuhan sempurna, kuasa darah Yesus sempurna atas anak-anak kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, saudara, kita sudah ada di awal bulan Agustus tahun 2020. Tepatnya tanggal 2 Agustus 2020, kita boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Nah, saudara, bulan demi bulan kita sudah lewati. Dan Tuhan menuntun kita, menuntun gerejanya, setiap bulan dengan tema demi tema. Kita masih ingat betul pada bulan Juni 2020 Tuhan menuntun gerejanya dengan satu tema tentang keluarga. Dan 1 bulan penuh itu, saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Dan saya boleh mendengar kesaksian. Banyak keluarga-keluarga diberkati, banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Oh, haleluya. Lalu bulan Juli, saudara, Tuhan menuntun kita dengan satu tema berbalik, atau dengan kata lain bertobat. Dan kita terus diajar akan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita berbalik dan harus berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita, supaya hidup kita diberkati. Dan pada bulan Agustus ini, saudara, Tuhan menuntun gerejanya, Gereja Bethel Indonesia, House of Transfiguration, dengan satu tema tentang berbahagia. Katakan bersama dengan saya, berbahagia. Oh, haleluya. Siapa yang rindu di dalam kehidupannya untuk berbahagia? Boleh angkat tangan. Jadilah sesuai imanmu. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah, Makarios, berbahagia dan diberkati. Sekali lagi, Makarios, berbahagia dan diberkati. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kalau saudara ada Alkitab, saudara boleh buka. Saudara ada aplikasi di dalam handphone saudara, aplikasi Alkitab, saudara boleh buka. Atau saudara boleh menatap layar, dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Mari kita baca sekali lagi dengan diresapi, dan kemudian kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca. "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang percaya akan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, pada hakikatnya semua manusia ingin berbahagia dalam kehidupannya. Baik dia pria maupun wanita, baik anak-anak maupun dewasa, baik miskin maupun kaya. Saudara, karena pada hakikatnya manusia rindu dan ingin untuk hidup berbahagia. Sejak dari lahir sampai dengan meninggalnya, manusia rindu untuk hidupnya berbahagia. Contoh saudara, ya, ketika bayi lahir dalam satu keluarga, maka banyak orang datang berbondong-bondong lalu memberikan ucapan selamat. Selamat untuk kelahiran bayi perempuan, bayi laki-laki ini. Semoga bayi ini memberikan kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, sejak dari bayi pun, saudara, sudah ada keadaan supaya anak ini berbahagia. Lalu anak ini bertumbuh 1 tahun, lalu diadakan ulang tahun, ya, di mana ada anak-anak hadir, tiup lilin dan kemudian mereka menyanyi. Panjang umurnya dan berbahagia. Berbahagia, saudara. Lalu anak ini bertumbuh 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian dewasa, bertemu dengan jodohnya, menikahlah mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Para undangan memberikan ucapan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia rukun sampai kakek nenek. Nah, berbahagia lagi, saudara. Ya. Lalu kemudian diberkati dengan anak, diberkati dengan cucu. Lalu semakin hari hidupnya semakin lanjut. Dan akhirnya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pasang iklan dengan tulisan besar. Telah pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Artinya pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Dia pulang dengan berbahagia. Ya. Tidak ada, dan saya tidak pernah membaca iklan telah pulang ke rumah Bapa dengan kesakitan, dengan teriakan yang mengerikan. Tidak ada, saudara. Semuanya pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Artinya berbahagia. Sejak dari lahir sampai dengan meninggalnya, manusia rindu untuk hidupnya berbahagia. Dan pagi hari ini saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang ingin memiliki makarios. Makarios yaitu orang yang paling berbahagia. Makarios adalah orang yang paling diberkati. Jadi makarios adalah orang yang paling berbahagia dan orang yang paling diberkati. Boleh angkat tangan? Orang-orang yang rindu seperti itu. Orang-orang yang rindu untuk makarios, mendapatkan makarios, orang yang paling berbahagia, yang paling diberkati. Boleh angkat tangan? Oh puji Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Saudaraku, bukan hanya saudara yang rindu, tapi saya mau katakan, kebahagiaan, berbahagia itu adalah rencana Tuhan. Ya. Katakan kepada kanan kiri saudara, kalau ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara, katakan, rencana Tuhan di dalam hidupmu adalah kebahagiaan. Ya, itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah supaya kita berbahagia. Saudaraku, kalau saudara belum berbahagia dan belum diberkati pada saat ini, pertanyaannya, rencana Tuhan terhadap saudara dan saya tetap berjalan tidak? Rencana Tuhan untuk hidup saudara berbahagia dan diberkati tetap berjalan nggak? Tetap berjalan, saudara. Kalau hari ini saudara belum merasakan berbahagia, saudara belum merasakan diberkati, rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya tetap berjalan. Kalau hari ini saudara engkau mengalami kegagalan, percaya Tuhan merencanakan dan merancangkan engkau untuk berhasil. Kalau hari ini hidupmu sedang susah hati, kalau hari ini hidupmu tidak berbahagia, entah karena istri, entah karena suami, entah karena mertua, entah karena anak, entah karena tetangga, ipar atau bos,
Saudara, Tuhan tetap merancangkan engkau dan saya berbahagia. Nah, pertanyaannya, saudara, siapa yang bisa membatalkan rencana Tuhan? Kalau Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya berbahagia, lalu siapa yang bisa membatalkan rencana Tuhan? Oh, seringkali saudara kita berkata, yang menggagalkan itu iblis. Oh tidak. Kalau iblis bisa menggagalkan rencana Tuhan, betapa hebatnya iblis. Iblis sudah takluk. Iblis tidak punya kuasa apapun juga. Iblis tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk saudara dan saya berbahagia. Tetapi kalau rencana Tuhan itu gagal, siapa yang menggagalkannya? Kita sendiri yang menggagalkannya. Saudara, karena manusia berupaya untuk mencari kebahagiaan menurut caranya sendiri. Kita tahu, saudara, di lingkungan kita bisa melihat ya, ada orang yang mencari kebahagiaan sementara. Ya. Apa yang dimaksudkan kebahagiaan sementara? Melalui obat-obatan, melalui minum-minuman, sampai mabok. Ada yang berkata, anggur dan bir akan memberikan kebahagiaan. Tapi nyatanya, saudara, minuman, obat-obatan tidak memberikan kebahagiaan. Bahkan ketika mereka melakukan hal seperti itu, justru mereka tidak menjumpai yang namanya kebahagiaan. Atau usaha manusia yang lain mencari kebahagiaan melalui uang. Ya. Uang dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan. Mencari uang sebanyak-banyaknya. Membeli segala sesuatu yang diinginkan dengan uangnya. Nyatanya, saudara, pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa manusia yang sudah kaya tidak pernah terpuaskan dengan uang dan terus mencari uang tanpa henti. Sehingga mengabaikan segala sesuatu yang dikejar adalah uang. Dan Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan ternyata uang membuktikan saudara tidak memberikan kebahagiaan. Atau manusia mencari kebahagiaan melalui pelarian. Untuk mendapatkan kebahagiaan, banyak orang mencari pelarian dengan cara-cara hidup bebas. Pesta pora, shopping, saudara. Dari buka mall sampai tutup mall. Terus shopping, berburu, belanja sampai ke luar negeri bahkan. Apa yang didapat? Apakah kebahagiaan? Tidak. Semua kebahagiaan itu semu. Tidak ada kebahagiaan sejati dari semua itu, saudara. Bahkan, saudara, seringkali kita sering menyalahkan iblis. Iblis sudah salah. Gak perlu disalahkan, sudah salah. Saudaraku, iblis sudah dikalahkan. Dan ingat, yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan untuk saudara dan saya berbahagia adalah diri kita sendiri. Jadi, saudara, jangan gagalkan rencana Tuhan untuk kita mendapatkan makarios. Sekali lagi, makarios yaitu kebahagiaan. Orang yang paling berbahagia, makarios itu adalah kebahagiaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun, saudara. Makarios adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh apapun, sekalipun itu tekanan-tekanan. Itu tidak akan mempengaruhi orang untuk merasakan berbahagia. Berbahagia makarios. Dan makarios adalah orang yang paling diberkati. Hal yang penting, berkat di dalam kehidupan, bahagia makarios adalah sukacita, damai sejahtera. Maka saya percaya ketika kita penuh sukacita, kita penuh damai sejahtera, firman Tuhan katakan apa yang kita kerjakan dijadikan berhasil, berkat akan mengikuti kita. Nggak perlu kita mengejar berkat, berkat yang akan mengejar kita kalau kita memiliki makarios. Berbahagia dan diberkati. Mari saudara,
Kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Mari perhatikan sekali lagi. Tetapi barang siapa, perhatikan saudara, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan ini? Untuk kita mendapatkan makarios, orang yang paling berbahagia dan yang paling diberkati, maka firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita meneliti hukum yang sempurna. Dan hukum yang sempurna itu memerdekakan kita. Apa hukum yang sempurna? Hukum yang sempurna itu adalah dari Allah sendiri, yaitu kasih. Saudara, kita harus meneliti hukum yang sempurna ini. Kita harus meneliti kasih kita ini, saudara. Karena melalui iman kita kepada Kristus, di mana kita menerima kemurahan dan pengampunannya, kita percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Maka kita terus meneliti hukum yang sempurna itu, apakah benar Yesus itu ada di dalam kita. Yesus itu yang bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Kita teliti itu. Dan meneliti hukum yang sempurna itu, saudara. Kalau kita memiliki, maka itu adalah hukum yang memerdekakan kita. Hukum yang sempurna yang memerdekakan kita akan membawa kita, akan menerima namanya sukacita dan damai sejahtera. Bukankah ini kebahagiaan? Saudara, hukum yang sempurna, yaitu hukum kasih itu harus kita hayati sungguh-sungguh. Dan kita bisa melakukan itu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan selanjutnya, saudara, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Lalu berikutnya, melaksanakan hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Bukan hanya mendengar dan melupakannya. Nah, mari kita meneliti diri kita, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan kita? Atau kita hanya sekedar mendengar hukum yang sempurna itu, mendengar, lalu melupakannya? Saudara, saya memberikan contoh analogi seperti ini. Saya percaya saudara yang di rumah pasti pernah menonton sepak bola dan kita memperhatikan para penonton pertandingan sepak bola. Bagaimana mereka berteriak begitu antusias, mencerit, mendukung kesebelasan kesukaannya, kesebelasan yang dijagokannya, melompat, bahkan kadang menangis. Tetapi saudaraku, tidak ada satupun dari tindakan mereka yang membantu para pemain untuk memenangkan pertandingan. Mereka hanyalah penonton, saudara. Para pemainlah yang berlari dengan nafas yang kuat, menendang, mencetak gol, dan memenangkan pertandingan. Para pemain. Dan para penonton hanya bersorak-sorak. Bahkan tidak sedikit juga para penonton yang kemudian membuat ricuh. Saudara, terlalu banyak gereja yang dipenuhi oleh penonton, namun tidak ada seorang pun yang mau melakukan dan menjadi seorang pelaku. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara ingin dan rindu untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan makarios, orang yang paling berbahagia, orang yang paling diberkati, lakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Ketika kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, maka firman itu harus benar-benar kita laksanakan. Mazmur 112 ayat 1 berbunyi demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Siapa yang rindu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara yang angkat tangan, percaya saudara akan mendapatkan makarios.
orang yang paling berbahagia, dan orang yang paling diberkati. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya saudara mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintahnya Tuhan itu apa, saudara? Hanya satu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang sempurna. Dan hukum itu yang memerdekakan, saudara. Lebih jauh lagi, Lukas 11 ayat 28 menuliskan begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya bukan hanya mendengarkan saja, memelihara di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Maka dia adalah orang yang berbahagia, orang yang makarios, yang paling berbahagia dan paling diberkati. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangkit hari ini. Jangan sampai kita membatalkan rancangan Tuhan atas diri kita, yaitu atas diri saudara dan saya, untuk kita mendapatkan makarios, hidup orang yang diberkati, hidup orang yang berbahagia. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, percaya saudara, Tuhan tidak akan gagal. Rancangan Tuhan atas saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Saudara dan saya memiliki makarios, yaitu orang yang paling berbahagia dan yang paling diberkati. Sebagai ayat penutup, saudara, saya akan mengajak kita membaca bersama-sama dan mencermati firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari baca sama-sama dengan iman dan percaya. Perhatikan baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mari perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dibuka dengan satu kata yang indah luar biasa, dengan satu kata rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Berbahagialah. Ya. Dan kemudian ditutup di ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang dinamakan makarios, saudara. Orang yang diberkati, orang yang sangat berbahagia. Dan di dalam firman Tuhan ini dikatakan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Ini orang sedang meneliti hukum kasih itu. Meneliti hukum yang memerdekakan. Ya. Hukum yang sempurna itu. Hukum yang memerdekakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh, haleluya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah kekurangan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini rencana Tuhan atas hidupmu. Ini rencana Tuhan atas hidup kita, atas hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini, saudara, persiapkan diri kita supaya rencana Tuhan itu terjadi di dalam diri kita. Makarios itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan dengan satu lagu, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kalau tidak keberatan saudara yang ada di rumah, mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kasih Setiamu Yang Kurasakan.
kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Masing-masing kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh berlayar menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari masing-masing saudara yang ada di rumah, saudara boleh berdoa, mengkoreksi diri saudara, mengkoreksi diri kita, introspeksi diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari berdoa minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan, kami boleh ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Agar kiranya pada saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan yang kudus ini, tubuh dan darah-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Engkau sudah berpesan kepada kami bahwa sesungguhnya rencana-Mu Tuhan, rencana yang sempurna adalah untuk setiap kami mendapatkan makarios. Orang-orang yang berbahagia, paling berbahagia, bahkan paling diberkati. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini dan sudah ambil bagian di dalam perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Berkati akan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, terus sertai. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang memberkati anak-anak-Mu. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit pagi hari ini kami percaya Tuhan sembuhkan sempurna. Yang berbeban berat kami tahu Tuhan Engkau memberikan kelegaan. Yang berputus asa kami percaya Engkau memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan sedang dilimpahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa kalau sebentar anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, apa yang anak-anak-Mu kerjakan, mereka lakukan dengan penuh sukacita. Dan untuk kebesaran kerajaan-Mu yang diperluas di muka bumi ini, berkati tangan-tangan yang akan memberi. Dan kami percaya, mereka akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi siang hari ini. Dan biar kiranya Engkau mempersiapkan kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Those who believe in Jesus say Jesus, 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 Jesus. Christ is the Savior.
Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in Jesus.